Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar akan sabda firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita datang kepada Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berkatilah kami sebagai anak-anak Tuhan yang di siang yang istimewa ini datang menghadap kepada Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan dan Bapa yang sungguh mengasihi kami, yang saat ini telah menyambut kami dengan kedua belah tangan-Mu yang terbuka, sehingga kami yang sebentar akan mendengar firman-Mu, Engkau urapi dengan urapan yang sama, sehingga kami nanti pula akan mendapat berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan, kita punya Alkitab. Senang jika Bapak Ibu setiap kali datang beribadah juga mempersiapkan alat tulisnya. Siapa tahu ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang Anda nanti perlu catat, sehingga seusainya kita berjumpa di dalam perjumpaan Zoom meeting ini tadi, Bapak Ibu masih bisa kembali untuk merenungkan pelajaran yang kita hari ini pelajari bersama-sama. Buka firman Tuhan dari Markus pasal 2, saya bacakan ayat 16 dan 17. Saya memberikan judul renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Orang Berdosa Dikasihi Tuhan. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapan peristiwa ini terjadi adalah ketika Tuhan Yesus melihat ada seorang pemungut cukai yang namanya adalah Lewi. Dia sedang duduk di kantornya, kemudian Tuhan Yesus memanggil Lewi untuk mengikut dia. Lewi langsung berdiri dan mengikut kepada Tuhan Yesus. Dan setelah mereka berkenalan, Lewi mengundang Tuhan Yesus bersama para muridnya singgah ke rumah Lewi. Dan Lewi mengadakan perjamuan untuk makan bagi Tuhan Yesus, bagi para rasulnya, murid-murid Tuhan Yesus. Tentunya dia juga mengundang relasi daripada Lewi itu sendiri. Nah, saudara, ternyata di dalam undangan ada ahli Taurat dan orang Farisi. Orang-orang yang mengerti kitab suci, faham dengan kitab suci. Nah, saudara, pada waktu itu, setiap orang memandang pemungut cukai itu sebagai orang yang berdosa. Sebab kebanyakan pemungut cukai adalah orang-orang yang menarik cukai dari rakyat melebihi ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah. Sehingga rakyat begitu membenci atas mereka. Nah, saudara, ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang pada waktu itu termasuk golongan orang yang dimuliakan oleh rakyat. Dan rakyat seringkali bukan hanya menghormati, seringkali juga bertanya tentang hal-hal yang mereka butuhkan terkait dengan kitab suci kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga mereka menjadi kelompok daripada orang-orang yang terpandang. Bahkan lebih daripada itu, mereka menganggap bahwa mereka adalah kelompok orang-orang suci. Nah, saudara, ketika ahli Taurat dan orang Farisi menyaksikan, karena mereka juga hadir di tengah-tengah perjamuan makan tadi,
mereka protes, bertanya kepada para rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang 12 ini tadi. Mereka bertanya, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ahli Taurat dan orang Farisi yang ngerti kitab suci, sering disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang munafik. Saudara, itu Anda bisa lihat di dalam Matius pasal 23, mulai ayat 1 sampai 7. Kemunafikan mereka adalah, mereka itu ngerti kitab suci, tapi mereka tidak melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Mereka hanya cuma ngajar, mereka hanya cuma ngomong doang, tapi tidak pernah melakukan. Sehingga Yesus yang adalah Tuhan sangat membenci mereka, sebab sesungguhnya mereka harusnya menjadi teladan, tetapi kenyataannya mereka justru menjadi batu sandungan. Bisa ngomong, tapi tidak pernah melakukan. Sehingga jika Anda melihat dari firman Tuhan itu tadi, saudara, Matius pasal 23 ayat 1 sampai 7, terus kemudian Anda mulai ayat 13 sampai seterusnya. Selalu kalimat ayat firman Tuhan, ayat demi ayat, itu dibuka dengan kalimat oleh Tuhan Yesus, celakalah engkau hai ahli Taurat, orang Farisi, engkau adalah orang munafik. Selalu ditunjuk seperti itu. Sebab memang Yesus yang adalah Tuhan membenci sekali kepada orang yang ngerti kitab suci tapi tidak melakukan. Nah, saudara, dari protesnya mereka, Tuhan Yesus mendengar apa yang diperbincangkan, apa yang menjadikan keberatan bagi ahli Taurat dan orang Farisi tersebut. Maka dia menjawab pada ayat yang ke-17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, saudara, inilah yang membuktikan bahwa Tuhan itu mengasihi orang-orang berdosa lebih daripada orang yang lainnya. Nah, saudara, kenapa hal itu saya katakan demikian? Karena kita melihat satu kenyataan yang luar biasa. Di dalam perumpamaan ketika seorang itu punya 100 ekor domba. Yesus yang adalah Tuhan berkata, yang 99 ekor ini aman, tidak tersesat. Tetapi yang satu hilang. Maka dia berkata, pemilik domba ini tentunya akan meninggalkan yang 99 dan mencari satu yang terhilang. Nah, saudara, apa yang dia katakan? Lihat, dia setelah menemukan yang satu yang terhilang, dia akan berbahagia, dia akan bersukacita, melebihi daripada 99 domba yang tidak tersesat. Nah, saudara, lihat, setiap orang yang berbuat dosa, itu adalah target daripada Kristus Yesus untuk dicari dan diselamatkan. Sebab dia berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang justru untuk orang yang berdosa. Nah, saudara, di zaman sekarang, ahli Taurat orang Farisi itu ada di dalam gereja kita, ada di dalam komunitas kita. Mungkin dia adalah sahabat saudara dan saya, yang seringkali suka menghindari orang-orang yang Anda dan saya masih kita pandang hidupnya kurang benar, hidupnya kurang pas, tindakannya seringkali salah, keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kemudian oleh karena seperti itu, orang ini sering berbuat salah, sering menjengkelkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Anda mulai berkata dengan teman-teman yang lain, orang itu jangan dimasukkan di WA grup sini ya. Baru WA grup loh ini. Orang itu jangan diundang datang di persekutuan sini ya. Orang itu jangan masuk dalam kelompok arisan kita ya. Macam-macam, saudara. Intinya kita ingin bentuk
Grup ini adalah grup orang-orang suci. Grup orang-orang yang aku bisa membuat Anda happy. Aku bisa menjadi sahabat yang lain, demikian juga sahabat-sahabat yang lain juga bisa mengasihi aku. Inginnya seperti itu. Nah, saudara, lihat apa yang terjadi. Ahli Taurat dan orang Farisi dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang munafik, sebab ketika dia menarik diri, tidak mau bergaul dengan orang yang berdosa, tanpa sadar, ahli Taurat dan orang Farisi, termasuk orang Kristen zaman sekarang, yang sengaja menarik diri dari sesama yang lain yang sedang menghadapi kehidupan yang belum benar, yang masih tinggal dalam kehidupan dosa, tanpa sadar, engkau dan saya sedang menjadi hakim atas mereka. Seakan-akan orang yang menarik diri, ahli Taurat dan orang Farisi dan orang Kristen zaman sekarang sedang berkata, kami tidak sama dengan dia. Kami adalah orang suci. Kami adalah orang benar. Sedang orang itu tidak demikian. Sehingga kami tidak akan bergaul dengan mereka. Saudara, inilah protes dari ahli Taurat dan orang Farisi. Oleh karena Yesus, Tuhan, itu mau datang, makan, bergaul bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, kenapa Tuhan mesti lakukan hal yang seperti itu? Dia tidak memusingkan protes atau pendapat cemoohan dari orang-orang tersebut, termasuk ahli Taurat, orang Farisi yang mengerti tentang kitab suci. Dia tahu resiko apa yang aku akan terima. Aku pasti dicaci maki, aku pasti dicemooh, bahwa kenapa aku, jika aku adalah nabi, jika aku adalah anak Allah, kenapa aku harus bergaul dengan mereka? Nah, saudara, Yesus yang adalah Tuhan ternyata mentakdirkan Anda dan saya, mentakdirkan Oma sebagai garam. Saudara, kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam takdir Anda sebagai anak-anaknya. Matius pasal yang kelima ayat 13 ya, boleh dicatat sebagai tambahan daripada yang kita bicarakan tadi. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara, ketika Anda baca ayat Alkitab ini, tolong digarisbawahi kata adalah. Kamu adalah garam. Adalahnya digarisbawahi. Adalah itu adalah ketetapan Tuhan. Adalah itu adalah keputusan Tuhan. Adalah itu adalah takdir daripada Tuhan, bahwa Anda dan saya yang mengaku percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, Anda adalah anak-anaknya, Anda adalah garam. Artinya, lewat hidupmu, semua orang itu terberkati. Oma pasti tahu, dan saya yakin di dapur mesti ada garam. Mungkin di meja makan disiapkan garam. Iya. Semua masakan, semua makanan, semua jajanan, bahkan terkadang minuman, ditambahkan garam secukupnya. Artinya, garam akan selalu bergaul dengan siapapun. Garam tidak perlu banyak, tetapi sedikit garam itu akan memberikan warna, berkat, rasa, nyaman, sedap di dalam lingkungan yang besar. Garam tidak perlu banyak, tetapi garam tidak boleh menarik diri, sebab engkau dirindukan oleh semua orang. Ahli masak boleh bumbunya komplit. Kalau tidak ada garam,
dia akan kesulitan. Bumbu boleh komplit, saus boleh komplit. Kalau garamnya tidak ada, dia pasti tidak bisa menyajikan masakan yang sedap dan nyaman. Nah, saudara, Anda dan saya adalah garam. Garam. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan, demi menunjukkan aku adalah Tuhan yang mengasihi orang-orang berdosa, aku tidak pedulikan siapapun orangnya, termasuk yang mengerti tentang kitab suci, itu mencerca aku. Justru ketika engkau mencemooh aku akan tunjukkan kepadamu bahwa engkau yang sedang mencaci maki aku, kenapa engkau bergaul dengan orang berdosa? Aku akan berkata bahwa kamu adalah orang yang tidak mengerti isi kitab suci. Sebab ketika engkau menjadi garam, engkau diwajibkan bergaul dengan siapapun orangnya untuk membuat orang yang kurang benar menjadi benar. Masakan yang tidak sedap menjadi sedap. Itulah fungsi saudara dan saya yang diperagakan oleh Tuhan Yesus ketika dia bergaul dengan pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Nah, saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak mempedulikan cemoohan dari banyak orang, khususnya yang mengerti kitab suci, tetapi dia tetap lakukan itu. Kenapa? Karena dia berkata, saudara, di dalam Matius pasal 9, ayatnya yang ke-11 sampai ke-13, dalam bacaan yang sama, tetapi dari Injil yang berbeda, itu berkata demikian. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sama bacaannya, ayat 13, perhatikan. Silakan digarisbawahi. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara memberikan tekanan kepada saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, biasanya anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang yang punya jiwa sebagai seorang dermawan. Mungkin Anda adalah orang yang biasa nyumbang orang yang mengalami kesulitan. Tetapi lihat apa yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Yang aku kehendaki bukan persembahan. Persembahan penting, tapi bukan terpenting bagi Tuhan. Tetapi yang terpenting bagi Tuhan jika engkau memiliki hati yang penuh belas kasihan, yaitu kepada orang-orang berdosa yang akan menuju kepada kebinasaan. Itu yang menjadi target saudara dan saya untuk berbelas kasihan kepada mereka agar mereka kembali kepada jalan Tuhan yang benar dan mereka diselamatkan. Saudara, ketika Anda dan saya akhirnya ngambil keputusan, sudah jangan kumpul sama orang itu. Itu orang tidak benar, itu orang salah. Saudara, berarti sebagai garam, asinnya Anda itu sudah tidak ada. Firman Tuhan berkata, kalau garam ini menjadi tawar, dengan apa akan diasinkan? Artinya, jika fungsi daripada garam yang bisa mengasinkan, membuat sedap masakan itu tadi, itu sudah terhilang, maka oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang demikian tinggal dibuang dan diinjak oleh orang. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik cara berpikir ahli Taurat dan orang Farisi yang mengerti kitab suci, termasuk orang Kristen zaman sekarang yang mencontoh ahli Taurat dan orang Farisi, dengan cara berpikir Yesus yang adalah Kristus tidak sama. Dia justru perhatikan orang berdosa untuk dicari dan diselamatkan. Orang Kristen zaman sekarang yang sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi justru menarik diri mereka
menjauhi orang-orang yang hidupnya masih tinggal di dalam kegelapan dan dosa. Kita hanya mau kumpul dengan orang-orang yang terkenal. Oh, ini aktif loh di kegiatan rohani. Ini suka nyumbang, ini suka beritakan firman, ini ikut KOR. Senangnya dengan itu. Nah, saudara, hati-hati. Yesus Kristus Tuhan punya target. Justru aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Nah, saudara, kita menyaksikan lagi kisah yang lain. Seorang pemungut cukai yang juga dibenci oleh masyarakat. Namanya Sakeus. Namanya Sakeus. Saudara boleh catat, nanti dibaca sendiri. Lukas pasal 19 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, Sakeus, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Silakan dicatat, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, saudara, oleh karena dia pemungut cukai, otomatis semua masyarakat juga membenci akan keberadaan Sakeus. Namun, Sakeus mendengar akan nama Yesus. Dia mulai mengagumi, dan dia ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Oleh karena itu, ketika rombongan Tuhan Yesus melewati daerahnya dia berusaha untuk melihat. Namun karena Sakeus pendek dan dia tidak dihormati oleh masyarakat, Sakeus tidak diberi jalan oleh masyarakat. Sakeus loncat-loncat. Tetapi karena dia pendek, dia tetap tidak bisa lihat seperti apakah wajah Tuhan Yesus yang dia kagumi. Sakeus akhirnya mengambil satu langkah yang luar biasa. Dia manjat ke atas pohon dan dia menyaksikan wajah Tuhan Yesus yang dia kagumi dari atas pohon. Saudara, lihat, ini pembelajaran buat saudara dan saya, orang-orang Kristen yang sok merasa suci. Ya, tanpa sadar Anda menjadikan dirimu orang munafik sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, saudara, lihat. Ketika dia ada di atas pohon, menyaksikan wajah Yesus Tuhan yang dia kagumi, teladan Tuhan Yesus justru memberikan contoh kepada saudara dan saya, memberikan pelajaran kepada saudara dan saya. Sengaja Tuhan Yesus berhenti di bawah di mana Sakeus ada di atas pohon. Dia menyapa, Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan mampir ke rumahmu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ternyata orang yang tidak pernah dipandang oleh masyarakat, ketika dia disapa, dijamah oleh Tuhan, dia bisa menjadi orang yang bertobat melebihi anak-anak Tuhan yang sudah sejak kecil mengikut Kristus lewat sekolah minggu. Sakeus bergegas turun dan dia langsung berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan aku bagikan kepada semua orang miskin. Dan sekiranya dari apa yang aku peroleh, ada yang aku peroleh dari hasil memeras, maka akan aku kembalikan 4 kali lipat. Nah, saudara, lihat. Sakeus yang diremehkan oleh orang, tetapi ternyata diindahkan oleh Tuhan yang dia kagumi. Menjadi berbunga-bunga hatinya. Dia turun, langsung sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, dan dia menyatakan pertobatannya. Sehingga dengan demikian menunjukkan, saudara, bahwa sesungguhnya orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan saat ini tidaklah semuanya itu akan menjadi orang jahat untuk selama-lamanya. Tetapi terkadang mereka bisa tetap menjadi orang yang berbuat jahat. Oleh karena apa? Oleh karena orang Kristen sendiri yang menutup pintu mereka untuk datang di dalam pertobatan. Seandainya semua orang Kristen meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus, mau menyapa
Orang-orang yang berdosa, saya yakin akan banyak kita temui Sakeus-Sakeus baru yang bertobat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, ketika satu orang yang berdosa ditemukan dan bertobat, maka surga dan malaikatnya semuanya bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Jika saudara rindu surga bertepuk tangan, ubah cara Anda berpikir. Samakan cara berpikir kita dengan cara berpikir Kristus. Di mana dia hari ini ajarkan kepada saudara dan saya, Tuhan Yesus berkata kepada Anda dan saya, bahwa aku adalah Tuhan yang mengasihi setiap orang-orang yang berdosa. Sebab aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.